saya Putri Ramadhani dari FM23C bersama dengan rekan-rekan saya Ayu Chandra dan Nurhaliza Putri. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait materi ekonomi. Adapun tujuan dari diskusi kami adalah untuk menganalisis tentang penyakit menular, untuk menganalisis faktor penyebab penyakit menular seperti pneumonia, untuk menganalisis gejala yang menandakan terjadi infeksi penyakit pneumonia, dan untuk menganalisis cara pencegahan dini serta cara penanganannya. Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun epidemiologi penyakit menular merupakan penyakit yang disebabkan oleh agen infeksius, virus, bakteri, atau parasit tertentu yang timbul melalui transmisi agen dari orang yang terinfeksi, hewan, atau reservoir lainnya yang rentan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara yang meliputi udara, air, vektor, ataupun melalui tanaman dan sebagainya. Penyakit menular sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Di Indonesia, prioritas pencegahan dan pengendalian penyakit menular tertuju pada pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, tuberkulosis, pneumonia, hepatitis, malaria, demam berdarah, influenza, flu burung, dan penyakit neglectious antara lain kusta, lambusia, filariasis, dan sitomosiasis. Selain penyakit tersebut dapat dicegah dengan imunisasi. Pneumonia merupakan infeksi pernapasan akut umum yang mempengaruhi alveoli dan paru bronkial distal paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, atau kombinasi yang ditandai dengan gejala seperti batuk, pernapasan cepat, demam, bunyi nafas tinggi, sakit tenggorokan, hingga penemuan abnormal pada tes laboratorium. Pneumonia menyebabkan peradangan dan akumulasi peradangan cairan di parenkim paru-paru. Secara global, pneumonia merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak di bawah usia 5 tahun yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti pemberian ASI eksklusif, imunisasi, status gizi, dan usia. Adapun faktor eksternal seperti lingkungan, pendidikan, dan pekerjaan ibu. Melihat bahaya yang dapat disebabkan oleh epidemiologi penyakit menular, maka dilakukan kajian literatur tentang penyakit pneumonia untuk menganalisis gejala dini, faktor pencegahan, dan cara penanganan untuk mengurangi penularan pada lingkungan sekitar serta meningkatkan kualitas hidup penderita. Termasuk prioritas dalam pengendalian penyakit menular adalah pelaksanaan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa, kekarantinaan kesehatan untuk mencegah terjadinya kejadian kesehatan yang meresahkan, dan pengendalian penyakit infeksi emerging. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama, apa itu pneumonia? Pneumonia merupakan infeksi paru-paru yang memicu peradangan pada alveoli atau kantung udara, mengakibatkan pengisian alveolu oleh cairan dan dahak sehingga mengganggu proses pernapasan dan penyerapan oksigen. Gejala umum meliputi batuk, demam, sesak napas, dan nyeri di dada. WHO 2019. Selain infeksi virus dan bakteri, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI juga mengakui berbagai faktor lain sebagai penyebab pneumonia. Gejala lain yang disebutkan oleh Nawas 2019 meliputi demam tinggi, batuk berdahak, pernapasan cepat atau lebih dari 50 kali per menit, sesak napas, sakit kepala, gelisah, dan penurunan nafsu makan. Yang kedua, ada patogenesis pneumonia. Secara normal, paru-paru terlindungi dari infeksi melalui beberapa mekanisme pertahanan, meliputi badan anatomi, fisiologi, sistem retikuloendotelial, dan yang mencegah penyebaran infeksi melalui aliran darah, serta sistem imun humoral atau bawaan dan adaptif yang menetralisir bakteri penyebab infeksi. Namun, jika salah satu mekanisme pertahanan ini terganggu, mikroorganisme patogen dapat memasuki paru-paru, berkembang biak, dan menyebabkan kerusakan jaringan sehingga memicu pneumonia.
Sebagian besar infeksi pneumonia diawali dengan aspirasi atau mikroorganisme dari nasofaring. Adapun penyebab dari pneumonia yaitu pneumonia memiliki penyebab bersifat multifaktorial. Penyebab utamanya adalah infeksi mikroorganisme yang meliputi bakteri, virus, parasit, dan jamur. Namun, faktor-faktor lain juga dapat berkontribusi terhadap perkembangan pneumonia. Salah satu faktor tersebut adalah paparan terhadap zat kimia yang berbahaya. Inhalasi zat-zat toksik memicu reaksi peradangan di dalam paru-paru, meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Selain itu, trauma atau cedera pada jaringan paru-paru juga dapat meningkatkan resiko terjadinya pneumonia. Kerusakan fisik pada jaringan paru-paru akan mempermudah masuknya perkembangbiaknya patogen. Natasha 2022. Sumber lain dari SAM 2023 menyebutkan penyebab pneumonia yang lebih umum meliputi 1. Infeksi bakteri terutama Streptococcus atau Streptococcus pneumoniae. Yang kedua, ada virus seperti virus influenza dan virus corona. Yang ketiga, ada jamur. Lebih sering terjadi pada individu dengan sistem imun yang lemah. Infeksi jamur ini dapat menyebabkan pneumonia pada individu dengan imunodefisiensi. Faktor penyebab pneumonia. Lebih spesifik lagi, penelitian oleh Suci 2020 mengidentifikasi berbagai patogen penyebab pneumonia pada anak-anak yang bervariasi sesuai dengan kelompok usia. Pada bayi yang baru lahir, patogen yang lebih sering ditemukan adalah grup B Streptococci, bakteri enterik grup negatif, dan virus respiratori syncytial atau RSV. Pada bayi 1-6 bulan, spektrum patogen penyebab pneumonia meliputi Streptococcus pneumoniae. Terus ada Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Marmoset catarrhalis, Chlamydia trachomatis, Ureplasma aureolithecum, dan Bordetella pertussis. Pada kelompok usia 6-12 bulan, beberapa patogen tersebut tetap menjadi penyebab utama pneumonia. Sementara itu, pada anak-anak 1-5 tahun, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, dan Chlamydophila pneumoniae lebih diidentifikasi sebagai penyebab pneumonia. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdapat pemberian ASI eksklusif, imunisasi, sistem kekebalan tubuh yang lemah akibat penyakit atau pengobatan tertentu, membuat individu lebih rentan terhadap infeksi. Selanjutnya ada status gizi dan usia bayi, anak-anak, dan lansia lebih rentan terhadap infeksi pneumonia. Faktor eksternal yang pertama ada lingkungan. Lingkungan yang kotor atau banyaknya warga yang terindikasi dapat meningkatkan risiko terkena pneumonia. Selain itu, paparan asap rokok, terutama pada anak-anak, paparan asap rokok meningkatkan risiko terkena pneumonia. Yang kedua ada pendidikan, dan yang selanjutnya ada pekerjaan ibu. Selanjutnya ada penularan. Menurut WHO, pneumonia dapat menyebar dengan secara langsung dan tidak langsung. Penyebaran pneumonia secara langsung dapat melalui tetesan air liur penderita pneumonia, droplet dari batuk atau bersin yang terbawa udara yang kemudian terhirup oleh orang sehat lain. Penyebaran pneumonia secara tidak langsung dapat terjadi jika orang sehat menyentuh benda yang terkena percikan air liur tersebut, lalu menyentuh mulut dan hidung.
Lalu ada pencegahan dan penanganan. Pneumonia dicegah dengan beberapa cara, yaitu dengan melakukan vaksinasi dan menjaga kebersihan. Salah satu vaksin yang dapat mencegah penularan pneumonia adalah vaksin pneumokokus. Vaksin tersebut berguna untuk melindungi manusia terhadap bakteri Streptococcus pneumoniae. Vaksinasi umumnya direkomendasikan untuk kelompok usia yang sangat rentan tertular pneumonia, yaitu anak-anak di bawah 5 tahun, orang dewasa yang berusia di atas 65 tahun, dan individu dengan kondisi penyakit tertentu seperti penyakit jantung dan ginjal. Vaksin mungkin tidak selalu dapat mencegah pneumonia, tetapi dapat mencegah komplikasi serius. Vaksin pneumokokus Basaria diberikan selama jadwal vaksinasi anak-anak di bawah 5 tahun. Penderita dengan kasus pneumonia yang kronis dibutuhkan penanganan medis lebih lanjut dan melakukan rawat inap di rumah sakit. Menurut WHO, penderita pneumonia diobati dengan pemberian antibiotik dan rawat inap hanya direkomendasikan untuk kasus pneumonia yang kronis. Sekarang apa? Gedeg dah aku. Udah. Terapi antibiotik yang bisa diberikan pada penyakit pneumonia yang pertama adalah levofloxacin, ampicillin sulbactam, cefoperazone, cefuroxime, cefuroxime, cefatoxime, dan penicillin beta-lactam. Ketujuh antibiotik tersebut adalah antibiotik yang mempunyai aktivitas menghambat sintesis DNA bakteri dan memiliki spektrum luas sehingga bisa digunakan untuk menghambat bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Jadi, lebih cepat menghambat bakteri Streptococcus pneumoniae dan Pseudomonas aeruginosa. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pneumonia merupakan salah satu penyakit menular yang serius dan berpotensi menyebabkan kematian, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem imun lemah. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit, dengan Streptococcus pneumoniae sebagai salah satu patogen utama. Faktor risiko yang memperoleh kondisi ini meliputi usia, komorbiditas, paparan asap rokok, dan penggunaan alat bantu pernapasan seperti ventilator. Penularan pneumonia umumnya terjadi melalui droplet yang berasal dari batuk atau bersin penderita. Pencegahan dapat dilakukan melalui vaksinasi dan menjaga kebersihan. Sementara penanganannya mencakup pemberian antibiotik yang sesuai seperti levofloxacin dan ceftriaxone. Oleh karena itu, deteksi dini, penanganan tepat, serta edukasi masyarakat menjadi langkah penting dalam mengurangi penyebaran dan dampak pneumonia. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kami. Berikut adalah sumber jika para pembaca ingin membaca lebih lanjut dan meneliti lebih lanjut tentang penyakit pneumonia. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.